Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Aryani Hardagantina. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Khusus UPI tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan media pembelajaran berbasis teknologi yang telah saya buat sebelumnya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Media berbasis teknologi ini digunakan untuk pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan media konvensional berbasis audio bagi peserta didik dengan hambatan penglihatan. Hal yang pertama kali saya lakukan sebelum merancang media pembelajaran berbasis teknologi adalah melakukan observasi, asesmen, dan wawancara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Berdasarkan hasil observasi awal kegiatan pembelajaran di kelas, peserta didik terlihat kurang bersemangat di dalam kelas, malas dalam kegiatan pembelajaran huruf Braille, dan waktu yang dibutuhkan untuk membaca relatif lama. Dalam pembelajaran di kelas, peserta didik tidak terlihat menggunakan media yang bervariasi. Media yang digunakan hanya sebatas teks bacaan, sehingga peserta didik terlihat bosan dan kurang aktif. Dalam kegiatan belajar membaca, peserta didik masih sering salah dalam mengenali huruf yang bentuknya berlawanan dan hampir sama. Misalnya huruf E dan I, H dan C, D dan F sering tertukar saat dibaca. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelasnya, semenjak adanya wabah COVID-19, peserta didik dengan hambatan penglihatan ini memiliki kesulitan dalam membaca dan menulis huruf Braille. Dikarenakan proses pembelajaran saat COVID-19 dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian peserta didik kurang latihan motorik sehingga otot-otot jari tangan serta kepekaan taktualnya kurang terlatih. Dan terkadang tugas peserta didik tidak dikerjakan sendiri, melainkan oleh bantuan terdekatnya. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dialami diantaranya, yang pertama, media yang digunakan kurang bervariatif, sehingga peserta didik mudah bosan dan malas. Yang kedua, kurangnya latihan motorik dan kepekaan taktual atau indera perabaan, sehingga peserta didik kesulitan dalam membaca permulaan huruf Braille. Maka dari itu diperlukan suatu media pembelajaran yang menarik yang dapat membantu peserta didik untuk melatih motoriknya sekaligus berlatih membaca huruf-huruf, suku kata, maupun kata Braille. Oleh karena itu, saya merancang media pembelajaran yang diberi nama Scrabble for Blind with Audio Flashcard. Lalu apa sih tujuan dan fungsi dari media ini? Fungsinya meningkatkan kemampuan membaca permulaan Braille pada peserta didik tunanetra serta melatih kepekaan taktual ujung-ujung jari yang digunakan untuk membaca. Serta tujuannya yang pertama melatih kepekaan taktual, yang kedua membaca huruf-huruf Braille dasar, yang ketiga membaca suku kata, dan yang keempat membaca kata. Nah, ini dia rancangan awal dari media yang saya buat. Untuk media berbasis audionya ada dua alat. Yang pertama ada flashcardnya, kemudian ada pembaca flashcard. Nah, dalam pembaca flashcard ini ada beberapa tools. Yang pertama ada lubang untuk memasukkan flashcard, yang kedua pendeteksi flashcard, dan yang ketiga output audionya. Nah, ini untuk rancangan media konvensionalnya. Ada papan Scrabble, kemudian papan huruf Braille, dan box untuk huruf Braille-nya. Tada, ini dia media yang sudah jadinya, Scrabble for Blind with Audio Flashcard. Ini ada 4 alat, pembaca flashcard,
flashcard, papan Scrabble, dan huruf Braille-nya. Lalu bagaimana sih langkah-langkah penggunaannya? Yuk disimak. Oke, kegiatan yang pertama mengenalkan susunan 10 huruf pertama, yaitu A sampai J, disusul susunan 10 huruf berikutnya, yaitu K sampai T, dan 6 huruf terakhir, U, V, W, X, Y, Z. Ini dia caranya. Yang pertama, geser tombol on off-nya. Adik-adik, senang sekali kita bertemu lagi. Mari kita belajar dan bermain bersama. Oke, yang kedua kita pilih flashcard-nya. Langkah selanjutnya, masukkan flashcard-nya dan minta peserta didik untuk mendengarkan huruf awal yang muncul pada audio flashcard tersebut. Jika ingin diulang, tekan tombol berikut. Apel. Lalu peserta didik diminta mencari huruf awal dari kata yang muncul pada audio flashcard. Simpan huruf tersebut pada papan Scrabble. Kegiatan kedua menunjukkan dan mengingatkan huruf-huruf yang mempunyai bentuk berlawanan dan hampir sama, contohnya I dan E. Caranya sama, masukkan flashcard ke alat pembacanya. Shark, ikan hiu. Kemudian susun huruf awal dari kata yang muncul dan simpan di papan Scrabble-nya. Masukkan flashcard yang kedua. Eagle, elang. Cari huruf awal dari kata yang muncul. Simpan dan tempatkan pada papan Scrabble. Kemudian bandingkan kedua huruf tersebut. Kegiatan 3, kita akan menggabungkan huruf dengan huruf lain menjadi suku kata. Caranya adalah masukkan audio flashcard ke dalam alat pembaca. Dengarkan kata yang muncul, kemudian sebutkan huruf-huruf yang membentuk kata tersebut dan cari huruf yang membentuk kata itu, kemudian tempatkan pada papan Scrabble berdasarkan suku katanya. Kegiatan yang terakhir, menggabungkan suku kata menjadi kata. Caranya, masukkan audio flashcard pada alat pembaca. Leg, kaki.
Disediakan 3 suku kata pada papan Scrabble. Kemudian, cari suku kata yang tepat untuk membentuk kata tersebut. Setelah ditemukan suku kata yang tepat, simpan pada papan Scrabble disusun berdasarkan suku kata. Telusuri atau baca kembali kata yang telah terbentuk. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.